Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 31 Januari 2025, dan ini adalah hari terakhir di bulan Januari 2025. Jadi nggak terasa ya, kita sudah melewati bulan Januari di awal tahun 2025 ya. Sudah tanggal 31 aja sekarang nih, nggak terasa ya. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Jadi, as a disclaimer dulu, di sini bagi kalian yang sudah jadi member AMD Pro ya, sekali lagi AMD Pro doang ya. Pokoknya orang-orang yang bisa masuk full access Discord, silahkan kalian ke Discord bagian analisa teknikal, karena di sini sudah saya publish untuk prediksi gold all time high selanjutnya. Khusus buat kalian yang di Discord aja. Jadi kalian silahkan tonton videonya di sini, dan juga sudah saya kasih tahu cara-cara ngitungnya. Karena cara-cara ngitung dari all time high itu adalah pure secara angka ya, bukan angka yang ngawang gitu kan. Pokoknya kalau kalian yang ada di Discord, silahkan tonton videonya ini, dan silahkan di mark juga untuk trading view-nya supaya kalian tahu kemana arah selanjutnya gold ya. Oke. Kemarin terakhir di pada saat saya live itu kan marketnya gila banget ya naiknya ya. Ini marketnya break di atas 2770 ya kan, break kemudian retestnya ini benar-benar saya nggak begitu yakin, karena di H4 sendiri ini kan ada yang namanya area supply-nya ya kan. Ini area supply-nya, makanya saya nggak begitu yakin untuk ambil buy di sekitaran sini. Karena kalau saya nge-buy di sini ya, masalahnya H4 belum close ya. H4 belum close, kemudian di sini H1-nya close. H4-nya close. Oh bener, H4 belum close ya. Ini kan close-nya malam ya. H4-nya close itu di 2778, tapi H1-nya sudah close di atas 2775 ya kan. Retest kemudian naik. Nah, kalau saya kemarin pada saat live itu saya bisa bilang buy di sini, stop loss-nya kan bakal taruh di mana? Karena kalau kalian di trading H1, saya nge-buy di sini lah ya. Penutupan H1 kemarin nge-buy di sini, stop loss-nya mau taruh di mana? Minimal banget adalah stop loss-nya itu taruh di sini ya kan, kemarin saya katakan. Itu adalah bisa taruh di bawah ini resistance income support-nya. Nah, kalau taruh di situ itu sudah 100 pip masalahnya. Makanya saya nggak berani open buy juga di sini ya. 100 pip, karena kalau 100 pip better itu ditaruhnya jadi swing. Karena kalau intraday 100 pip itu nggak bagus juga. Ya, karena kemarin juga itu kan Fibonacci-nya itu kan juga belum selesai ya, titik nolnya nggak jadi, titik nol, wah semua pokoknya titik nolnya itu geser. Jadi ini benar-benar marketnya itu kemarin gila banget naiknya, semua dibabat abis ya. Jadi semoga kalian nggak ada yang nge-sell ketika market ini naik ya. Tapi kayaknya para retail itu pada nge-sell sih ya. Sepertinya para retail itu kayak kita ini kebanyakan nge-sell sih sepertinya. Karena kelihatan banget dari time frame M5 ya. Di sini dari segi time frame M5 itu ada yang namanya kompresi. Ya, di sini ada kompresi. Nah ya, di sini ada kompresi, kalau bisa lihat tuh. Sekali kompresinya jebol. Kompresi jebol langsung terbang ke atas. Jebol itu pas benar-benar di 2787. Inilah saya katakan mengapa banyak banget retail itu yang sell kemarin. Ya, ini berusaha jebol, diturunin lagi. Jebol diturunin lagi, akhirnya benar-benar jebol di atas, langsung terbang. Nah, kalau dilihat juga ini seharusnya jebolnya itu sudah pas, bahkan lebih ya, tuh bahkan lebih. 2793 di sini naiknya sampai 2798, gila sih kemarin itu ya. Karena benar-benar didukung oleh data yang lumayan negatif bagi USD. Karena kalau dilihat kemarin itu data tingkat penganggurannya itu memang turun ya. Tingkat pengangguran mingguan itu turun dari 223 ke 207 ribu ya, kecil banget, dan lumayan kecil ya kan. Kemudian continuing jobless claim itu turun juga dari 1,9 ke 1858. PCE prices-nya itu naik 2,2 ke 2,5 ya kan. Kemudian PCE prices-nya di sini juga sama-sama naik. Semua core PCE dan juga PCE prices sama-sama naik. Makanya di sini data jeleknya itu yang pertama itu ya, data bagusnya cuma data tingkat pengangguran. Data yang paling jelek adalah tingkat GDP ya. Ternyata GDP growth rate itu drop signifikan dari 3,1 ke 2,3. Jadi apa yang dikatakan oleh Jerome Powell yang mengatakan bahwa ekonominya masih strong,
ternyata kurang apa ya, kurang sesuai ekspektasi. Itu benar apa yang dikatakan Trump, karena Trump itu kan kemarin saya katakan tidak setuju kalau The Fed itu masih mempertahankan suku bunga, ya kan. Dan ya secara kenyataannya ternyata kuartal keempat di tahun 2024 kemarin, ya kuartal terakhir, GDP-nya hanya naik 2,3 padahal sebelumnya 3,1. Lumayan tuh beda jauhnya ya. Dari 3,1 ke 2,3 itu lumayan. Hampir 1%. Ya kan, hampir 1% bedanya. Ini yang menandakan marketnya itu langsung awalnya turun sedikit kemudian langsung terbang, ya kan. Ini awalnya turun sedikit kemudian langsung obat, nggak pakai obat. Dan sekarang ini marketnya diem. Ya ingat, market Asia ini diem karena sekali lagi market Asia itu Cina masih libur, ya. Libur karena adanya ya Imlek, ya kan. Imlek itu masih libur, jadi Cina itu masih santai lah. Jadi kemungkinan geraknya ya nanti pada saat Eropa dan juga Amerika. Nanti malam kita juga ada berita yang namanya itu adalah PCE Price Index dan juga di sini ada Employment Cost Index. Untuk PCE Price Index sendiri, untuk PCE ya, PCE di sini nanti malam mana dia ya? Core PCE Price Index diperkirakan akan naik 0,1 ke 0,2, personal income diperkirakan naik 0,3 0,4, sedangkan personal spending diperkirakan juga akan naik 0,4 0,8. 0,4 0,5. Kemudian employment cost index diperkirakan juga akan naik. Kemudian PCE Price Index diperkirakan naik. Semuanya ini naik. Jadi kalau semuanya ini naik, maka seharusnya ini bisa menguatkan USD seharusnya nanti malam. Ya. Jadi kalau semuanya ini naik, terutama dari segi core PCE dan juga personal spending. Kenapa? Kalau core PCE naik, berarti kemungkinan inflasinya naik. Dan jika kemungkinan inflasi naik, maka seharusnya personal spending juga harus naik. Ketika personal spending juga ikut naik, kemungkinan inflasi juga akan naik. Sehingga cerita untuk ataupun narasi untuk potong suku bunga kemungkinan akan bisa diredam. Nah, ketika kemungkinan suku bunga diredam, USD kemungkinan menguat dan sehingga semoga XAUUSD-nya turun. Ya, karena sekali lagi pandangan kita XAUUSD adalah nge-buy tok titik ya, nggak usah cari kalian sell. Nggak usah kalian sell ya. Jadi kalau ini yang membuat marketnya ini turun, ya udah bagus ya kan, berarti kita bisa nge-buy. Itu intinya ya. Semoga sih ini marketnya turun karena berita ini, nanti hasil akhirnya kita tetap nge-buy. Itu ya. Semoga sih nanti malam ini hasilnya bagus menguatkan USD sehingga gold bisa turun, untuk retrace kita bisa nge-buy ya, semoga itu. Oke, terus pertanyaan sekarang, apakah gold ini dipandang sebagai aset safe haven atau risk asset? Karena kalau dilihat kemarin itu rata-rata Nasdaq dan S&P 500 itu kan naiknya lumayan ya. Nasdaq, S&P 500 naik semua, Dow Jones juga naik. Jadi bisa saya katakan sih di sini berimbang sih ya, berimbang antara gold dipandang sebagai safe haven sedikit dipandang sebagai safe haven iya, risk asset juga iya, karena sekali lagi ya, dua kaki pendorong untuk gold naik itu masih ada ya, belum lepas itu. Tapi untuk sekarang dicari proporsinya, saya rasa 70% risk asset, 30% itu counternya USD. Ya, jadi kalau USD-nya menguat, kemungkinan gold-nya akan turun, tapi turunnya nggak bakal jauh ya, karena risk asset masih naik. Jadi otomatis kalau ini turun sedikit, nanti ujung-ujungnya bakal naik lagi juga. Oke, sekarang kita lihat dari segi monthly ya. Monthly ya, ini kita bisa lihat, semoga ini sudah pasti bakal all time high sih close-nya. Saya rasa sih ya. Bentar ya. Untuk monthly close-nya di atas 2743 itu sudah pasti sih kayaknya ya. Karena kalau cuma berita PCE kemudian personal income, personal spending itu kalau bisa drop turun sejauh 50 pip 500 pip kayaknya ya. 500 pip ke bawah kayaknya sih berat banget ya. Jadi otomatis ini pasti bakal close di atas 2743, itu yang pertama. Oke. Kemudian close-nya saya rasa juga pasti bakal di atas 2762. Nah, sekarang problemnya ini adalah di atas 2790 atau enggak. Saya sih prefer marketnya itu close di atas 27
ya, di atas 2762, tetapi tidak untuk close di atas 2790 secara monthly. Ya, saya sih better itu ngelihat monthly-nya nanti itu adalah close-nya seperti ini. Close-nya adalah seperti ini. Nah, ini saya sih lebih enak ya. Begini, ekornya begini. Nah, close-nya di bawah 2790 tapi di atas 2761. Jadi misalnya 2775, 2780 gitu kan ya. Better. Karena otomatis kita di Februari bakal benar-benar dapat kesempatan nge-buy yang bagus. Tapi kalau misalnya memang harus close di atas 2790 bulan ini, saya rasa marketnya kemungkinan di bulan depan tetap akan nge-buy ya. Cuman kalau sekalinya retrace kemungkinan bulan depan sih bakal lumayan retrace-nya, itu aja sih. Jadi harapan saya sih close-nya tidak melewati 2790 karena kalau itu retrace nggak bakal terlalu jauh ya. Dan bisa menjadi kesempatan kita buat nge-buy yang bagus, itu aja sih. Ya, dari segi monthly ini secara ya indikator masih flat ya. Stokastik masih di 90, 91 ya kan. Fast dan slow-nya, kemudian RSI juga masih di atas 70, masih zona overbought. Masih menggila lah nih ya pokoknya ke atas. Weekly. Ya, weekly kemarin itu kita sudah lihat close di atas 2747 ya kan. Jadi otomatis untuk sekarang di weekly secara indikator di sini ini menganganya besar sekali ya, menganganya besar sekali. Jadi ini potensial bakal benar-benar lanjut naik, memang bisa terjadi. Dari segi RSI juga di sini sudah mau masuk teritori overbought ya. Semoga sih ini teritori weekly masuk di overbought sih. Untuk dari segi weekly kalau dilihat ini close-nya kalau bisa weekly sekarang ya, weekly sekarang sih kayaknya lebih cenderung bakal bisa close di atas 2790 sih kayaknya ya. Berarti monthly itu ya berarti close di atas 2790 berarti. 2785 ini sih juga sudah di retest ya. Ini resisten become supportnya juga sudah di retest, bagus. Breakout, retest, kemudian terbang naik, bagus banget ya kan. Kayaknya kesempatan kita buat nge-buy sekarang rada berat sih. Jadi kalau monthly tadi kan saya inginkan itu kalau bisa close-nya tidak melebihi 2790, tapi dari segi weekly kayaknya bakal bisa close di atas 2790 sih. Karena ekor ini lumayan panjang. Jadi kalau nanti ekornya lumayan panjang ya, yang bawah, atas ini kayaknya bakal kecil banget. Atasnya bakal kecil banget, itu sih. Jadi weekly ini saya rasa close-nya bakal ya di atas 2790 sih. Jadi ya udahlah, kalau memang monthly menghendaki close di atas 2790 ya kita bisa apa ya kan. Dari segi daily sekarang. Kalau dilihat dari segi daily ya, candle kemarin itu benar-benar boom, meledak sekali, luar biasa, nggak ada obatnya gitu kan ya. Satu candle itu benar-benar terbang gitu kan. Nggak dikasih kesempatan buat retrace, kita ambil buy yang bagus gitu kan ya ibaratnya. Gimana lah ini marketnya kemarin. Gak dikasih buat nge-buy, marketnya sudah close. Kalau dibilang apakah kita bisa berpotensi untuk meretest 2790 selaku all time high sebelumnya ya kan. Ya ini sih marketnya tadi pagi 2791 sih paling rendah ya. Cuman kalau dilihat dari bentukan candlenya ya, ini candle daily-nya itu besar, cuman ekor bawahnya lumayan kecil hari Kamis kemarin ya. Karena kalau dilihat ekor bawah 2757, pembukaan market itu 2759, beda 20 pip ya, 15 pip 20, sekian pip ya, 16, sekian pip. Apakah ini ekornya cukup untuk menjadikan ini marketnya benar-benar tinggi? Saya sedikit worry ya, karena kalau mengacu pada kejadian kayak misalnya 21 Januari ya,
Ini kan lebih besar ekornya lagi sedikit ya. Ini ekornya 2702, pembukaan 2706, 40 lumayan ya. Ini 20 pips soalnya kecil. Jadi kalau secara teori candle nggak punya ekor, ini ada ekornya, cuman kecil ya. Ini yang saya bikin worry jadinya ini marketnya. Terus apakah di sini bisa kita kategorikan sebagai area demand? Ya, ini bisa jadi kategori area demand untuk saat ini. Jadi karena di sini ada area demand secara daily, dan di sini juga kalau pakai cerita candle nggak punya ekor ini kecil sekali, jadi ada kecenderungan market itu kayak bikin teh celup ya, yang dimana marketnya itu turun celup sedikit, kemudian nanti bisa lanjut spike lagi tinggi ya, celup kemudian ngebuat low ini aja, ngebuat ekor yang lebih pasti di bawah 2757. Entah hari ini, saya rasa sih hari ini enggak ya, kejauhan tuh soalnya turun, tapi kalau hari ini memang seperti itu ya, turun sedikit kemudian close ya, itu kemungkinan di hari Senin lah ya, mungkin Senin Selasa. Tapi kalau hari ini turun sampai sini kayaknya sih rada berat. Make sense adalah penurunan hari ini kemungkinan sampai 2785 ya, 2785 itu pun kalau benar-benar turun ya, dikasih turun sekali lagi, karena possible-nya adalah ini marketnya nge-retest resisten become supportnya daily. Dari segi H4 ini juga belum di retest ya, 2785 selaku resistennya. Kemarin sih ini sudah dites kayaknya nih. Ya ini sudah ya, ini oke lah kita bisa bilang retest ya. Walaupun ini sebenarnya nggak benar-benar breakout. Ya breakout cuman tipis sekali breakoutnya nih ya. Ini benar-benar tipis sekali breakoutnya di H4 ya. Tuh ini close candle-nya kan tertinggi H4 kan 2778. Kemudian H4-nya di sini itu adalah 2778,24, beda koma doang ya, 2124 112, tipis banget ya. Kalau mau dibilang ini sebagai breakout dan retest ini sudah selesai cum. Jadi sekali lagi yang sisa adalah 2785 ini doang nih ya, 2785. Secara H4 apakah kita bisa tarik Fibo sekarang ya? Fibo H4 sih ini jujur nggak ada ya. Fibo H4 sih untuk dicari area buy titik nolnya nggak ada masalahnya nih ya, nggak ada titik nol nih masalahnya, nggak ada jauh sekali. Kalau ditanya apakah untuk prediksi all time high sekarang ya, kalau sekarang kalau pakai prediksi all time high ya kita pakai ini aja, pakai recent ataupun swing terbaru aja dari sini sampai sini. Ini 1272 itu ada di 2800. Oke nih, semoga nih ya, semoga banget lagi dikit nih kena 2800 ya. Kemudian drop, entah itu dropnya 2785 atau sampai 2790 atau enggak ekstrim sampai 2778 sampai sini. Kemudian kita bisa ngebuy itu. Semoga sih pergerakannya hari ini kayak begini ya. Karena 1618 itu adalah sampai di 2820. Ya, sampai di 2820 soalnya. Jadi kalau dilihat apakah bisa sampai 2820 ya bisa, cuman apakah hari ini kurang tahu deh, karena nanti malam kan kita ada news. Makanya kalau newsnya ini bagus, semoga itu marketnya turun, jadi otomatis kita bisa ngebuy ya. Itu 2800 tuh soalnya ya, lagi dikit banget. Nah otomatis dari H4 seperti itu. Untuk area demand ya sama ya, di sini juga area demandnya tuh, demand sebesar inilah ya. Demand daily tadi lah sekalian kalian pakai kotak ya, sebesar ini tuh. Ini demand daily sebesar ini, silahkan kalian pakai ya. Untuk Fibo bagaimana? Untuk Fibo H4 ya tergantung ya. Ini sekarang Fibo H4 dari sini tarik ya, dari 2744 sampai tergantung ini sampai mana ya. Jadi kalau misalnya sampai 2800 lah let's say, marketnya langsung turun ya pas 38,2 itu adalah 2780 ya kan. 23,6 itu antara 2790 dan 2785. Dan 61,8 nya itu adalah area demand-nya. Makanya ini kalau bisa kena 2800 turun baru kita ngebuy, enak ya. Makanya saya katakan kemarin itu untuk sekarang saya belum berani untuk break di atas resisten soalnya. Karena ini gimana ya? Rada sedikit kacau aja. Memang tetap XAUUSD itu ke atas naik ya kan. Cuma kalau sudah kencang seperti ini saya nggak berani buat ngebuy di atas resisten ya. Karena saya prefer mendapatkan harga murah ketimbang harus ngebuy di harga mahal. Walaupun tendensinya marketnya masih bisa naik, jadi jujur saya prefer nyari harga murah baru saya ngebuy. Dan kalau saya ngebuy di atas resisten, stop lossnya sekarang itu rada besar ya. Itu aja.
Jadi nggak make sense kalau saya mau ngambil buy di atas resistance itu aja. Kalau sekarang di H1 apakah kita bisa ada buy? Demand sih bisa dibilang di sini ya, retest ini 2778. Kalau dibilang apakah di sini ada patternnya sekarang? Ya pattern-patternan sih di sini ada ya. Dan di mana di sini kalau nggak salah ada ascending triangle sih. Jadi kalau dicari ascending triangle seharusnya ini sudah selesai. Bukan selesai, 2800 kayak selesainya. 2790 juga support di sini ya. Buset, ini sama loh. Oke, sebentar ya. Saya pakai segitiganya mana nih? Nih, ya. Ini seharusnya kayak begini. Ntar ini nggak begitu bagus sih. Begini. Wah, rada kacau sih. Rada kacau. Ada kacau dikit gininya, symmetrical triangle-nya. Jadi kalau dicari symmetrical triangle apakah ini sudah selesai? Coba ya kita cari. Apakah 2800 itu adalah tujuan? Wah, bisa lewat sih. Bisa lewat nih, bisa sampai 2804. Ya, saya sih nggak mau maksa nge-buy di atas ya. Apakah saya nge-sell juga? Enggak sih ya. Mungkin saya ngide nge-sell ya, ngide nih buat nge-sell kalau misalnya 2790 lewat. Ya, kayak ini misalnya nih. 2790 lewat karena ini adalah sekarang menjadi resistant ya. Lumayan valid nih resistannya ya kan. Ini sudah dites, kemudian marketnya terbang ya kan. Jadi kalau nanti marketnya turun, slotin 2790, saya rasa ngide nge-sell sampai 2785 maksimal sampai 78. Udah itu aja. Tentunya tapi harus ada konfirmasi ya, nggak bisa maksa langsung instant sell, nggak bisa gitu ya. Tapi kalau kalian paksa instant sell ya, kalau kalian paksa instant sell nggak pakai stop loss, harap dilihat tradingannya ya, harap dilihat tradingannya. Karena sekali lagi saran terbaik adalah trading pakai stop loss. Tapi kalau kalian trading nggak pakai stop loss, bukannya saya ngelarang, cuman kalau kalian trading nggak pakai stop loss dan bukannya nggak boleh, itu kalian lihat chartnya ya, lihat chartnya. Lihat, tentukan sendiri apakah kalian harus TP atau enggak, atau close atau enggak. Itu ya. Karena sekali lagi tren sekarang itu masih bullish. Kalau kalian nge-sell itu adalah melawan counternya. Apakah ada liquidity di sini di M5? Kompresi kemarin itu saya rasa bukan sebagai area liquidity. Ya, kompresi kemarin itu tidak bisa sebagai area liquidity soalnya. Dari sini yang tadi saya gambar ya kan. Dari sini sampai sini ya. Ini bukan sebagai area liquidity. Ini pun kalau dianggap sebagai liquidity, level tengah-tengahnya ada di 2778. Yaitu di area demand di H1. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUUSD pada hari ini. 2800 ya, sebelum saya akhiri saya buat lagi satu lah ya. 1618 ya. Dari sini sampai sini supaya ada aja gambarannya, itu di harga 2820. Oke, sampai sini ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat, tujuan kita adalah nge-buy, cari harga termurah baru kita nge-buy. Kalau kalian ingin counter sell, bukannya nggak boleh, tapi carilah harga yang bagus, konfirmasi yang bagus, dan ketika harga itu melewati suatu support yang bagus baru boleh kalian nge-sell. Ya, target sekarang ini semoga sampai 2800 dikit, kemudian drop, baru nanti nge-buy. Kalau misalnya ngelewatin 2800 boleh nge-buy nggak? Kalau kalian mau nge-buy di atas 2800, consider untuk ambil profit maksimal sampai 2820 dan stop lossnya mau nggak mau harus di bawah 2790 karena ini merupakan low-nya. Sekali lagi, ingat ya, sekarang ini XAUUSD range-nya besar. Mau kalian buy atau sell, stop lossnya bakal besar, at least 80 pip bakal lebih. Jadi kalau kalian nggak kuat stop lossnya sebesar itu, sebaiknya sabar aja menunggu market itu normal, market itu retrace, market itu selesai bergerak naik, turun sedikit, nge-buy, balikan arah, nge-buy, itu baru kita bisa enak nge-buy-nya untuk mengikuti tren saat ini. Kapan kita bisa nge-buy? Apakah nanti? Kurang tahu.
Semoga ini news nanti malam membuat kita ada penurunan di XAUUSD. Entah turunnya sampai mana ya. Entah itu di 90, 85, 78 atau 65 selaku demand daily, terserah. Oke. Sekali lagi, ini trennya sudah bullish, sudah buat all time high juga. Jangan maksa nge-sell, jangan maksa nge-buy. Better kita tunggu marketnya turun, baru kita ambil posisi buy dengan matang supaya kita bisa mendapatkan profit yang maksimal. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Dan ingat, bagi kalian yang sudah masuk di Discord, silakan lihat di bagian analisa teknikal di sini untuk melihat prediksi gold ATH selanjutnya. Bagi kalian yang ingin masuk ke Discord, silakan jadi member AMD Pro via YouTube atau lewat WA juga boleh. Silakan pilih salah satu. Oke, thank you semuanya dan sampai jumpa lagi di video analisa harian selanjutnya. Bye bye.